Halo, perkenalkan nama saya Prisok Tafiani Panjaitan, NPM 19110368 dari kelas SIP 1901. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem informasi dari mata kuliah sistem informasi. Kita masuk kepada pembahasan sistem informasi. Definisi. 1. Pengertian sistem informasi. Sistem adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk suatu kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimanya serta untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu keadaan. Menurut Mulyanto, sistem informasi adalah suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi, informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Sutarman, sistem informasi didefinisikan dengan mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyebar informasi untuk tujuan tertentu seperti sistem lainnya. Sebuah sistem informasi terdiri atas input atau data instruksi dan output atau laporan kalkulasi. Adapun definisi sistem informasi menurut para ahli yaitu 1. Menurut Garden B. Davis, sistem informasi adalah sistem yang menerima input data dan instruksi, mengolah data berdasarkan instruksi, dan mengeluarkan hasilnya. Menurut John F. Nash, sistem informasi adalah gabungan antara manusia, fasilitas atau alat teknologi, media prosedur, dan pengendalian ditunjukkan untuk pengaturan jaringan komunikasi. Menurut Kertahadi, sistem informasi menjadi alat penyajian data informasi dengan berbagai bentuk agar bermanfaat untuk penerima dan memiliki tujuan yaitu memberikan informasi dalam perencanaan, memulai perorganisasian, operasional, perusahaan dalam pelayanan sinergi organisasi dalam bentuk proses pengendalian pengambilan keputusan. Dan juga ada pengertian sistem informasi menurut Romey. Sistem informasi diadakan untuk mengumpulkan, memasukkan, mengelola, dan menyimpan data dengan terorganisir cara penyimpanannya. Dan juga menurut M. Silit, sistem informasi merupakan sistem yang memiliki kemampuan mengumpulkan informasi dari sumber dan memakai beberapa media untuk menyampaikan informasi. Maka dari itu dapat diambil atau ditarik kesimpulannya dari pendapat-pendapat para ahli dan juga pendapat dari pengarang bahwa sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan kombinasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Kemudian kita masuk ke fungsi dari sistem informasi. Fungsi dari sistem informasi antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Meningkatkan aksesibilitas data yang ada secara efektif dan efisien kepada pengguna. 2. Memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. 3. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. 4. Mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. 5. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Ada juga untuk menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Dan terakhir, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Berikut adalah gambar dari sistem informasi yang mempunyai peranan penting dalam segala aspek kegiatan dari segala bidang. Dapat kita lihat di gambar bahwa segala bidang atau aspek-aspek sekarang menggunakan sistem informasi untuk berbagi dan juga menyebarkan serta memproses atau mengeluarkan informasi. Kita lanjut ke komponen dari sistem informasi. Komponen dari sistem informasi antara lain 1. Komponen input.
adalah data yang masuk ke dalam sistem informasi. Komponen model adalah kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Komponen output adalah hasil informasi berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Nomor 4, komponen teknologi adalah alat sistem informasi. Teknologi digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, dan pemantau pengendalian sistem. 5. Komponen basis data adalah sekumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. 6. Komponen kontrol adalah komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi. Ciri-ciri. Ciri-ciri dari sistem informasi yaitu baru adalah informasi yang didapat sama sekali baru dan segar bagi penerima. 2. Tambahan adalah informasi dapat diperbaharui atau memberikan tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah ada. 3. Kolektif adalah informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dan informasi yang salah sebelumnya. 4. Penegas adalah informasi yang dapat mempertegas informasi yang telah ada. Kemudian, contoh dari sistem informasi. 1. Ada sistem referensi pesawat terbang digunakan dalam biro perjalanan untuk melayani pemesanan pembelian tiket. Sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menawarkan untuk membeli atau melayani pemesanan atau pembelian tiket ataupun untuk perjalanan. Yaitu dapat kita lihat contohnya seperti aplikasi Traveloka atau aplikasi tiket.com. Aplikasi tersebut dapat kita gunakan untuk membeli atau memesan tiket pesawat, kendaraan bermotor, dan juga kapal, dan juga dapat membooking hotel, dan juga dapat membooking paket wisata perjalanan jauh. Sistem yang kedua adalah sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor sehingga dapat digunakan untuk memantau hutang para pelanggan. Yang ketiga adalah sistem biometrik yang mencegah orang yang tidak berkenan memasuki fasilitas rahasia atau mengakses informasi yang bersifat rahasia dengan cara menganalisis sidik jari atau retina mata. Nomor 3 dapat kita mengerti bahwa sekarang ini banyak sekali akses-akses yang memerlukan sidik jari atau retina mata. Contohnya sendiri adalah HP kita, dan juga untuk memasuki ruangan, memasuki suatu kantor dapat menggunakan sidik jari atau retina mata agar mencegah orang-orang yang tidak mempunyai akses yang tidak juga berkenaan untuk mengakses fasilitas-fasilitas rahasia dan juga mengakses informasi yang bersifat rahasia. 4. Ada sistem point of sale. Ini sering sekali kita lihat di swalayan untuk pembelian atau pembayaran dengan menggunakan barcode. Sistem point of sale ini diterapkan banyak swalayan dengan dukungan pembacaan barcode untuk mempercepat pemasukan data. Nomor 5 adalah sistem layanan akademis berbasis web yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data-data akademis atau bahkan dapat mendaftar mata kuliah yang diambil pada semester baru. Sistem ini seringkali dipakai atau bahkan harus dipakai dalam layanan akademis yang berbasis web untuk mempermudah mahasiswa memasukkan data atau mengisi KRS, kartu rencana studi yang akan mereka ambil pada semester baru, dan juga untuk mempermudah mahasiswa untuk mengakses kartu atau data-data mahasiswa. Layanan mahasiswa kurang lebih dapat kita lihat seperti ini. Ada surat keterangan aktif kuliah, ada surat keterangan kondisi mahasiswa,
ada surat keterangan menerima beasiswa, ada surat keterangan masih kuliah, dan ada cek progres surat. Jika di kampus kita, Budi Dharma, website mahasiswa atau website kampus terdapat kurang lebihnya kartu rencana studi, kartu hasil siswa, dan juga kartu surat-surat yang lain yang mengenai data diri mahasiswa, dan juga ada juga surat-surat atau data-data mengenai dosen. Berikut adalah contoh sistem informasi yang sering kita pakai sekarang, yaitu e-learning. E-learning kita pakai dalam pandemi ini. Selama pandemi kita menggunakan e-learning untuk belajar secara daring online dan juga untuk digunakan dalam pembelajaran oleh dosen seperti Zoom Meeting, Moodle, dan juga Google Meeting. Ada juga e-banking. E-banking atau sering disebut dengan m-banking adalah fasilitas perbankan yang berbentuk aplikasi yang dapat mempermudah nasabah melakukan transaksi melalui electronic banking. Dan juga selain itu ada juga sistem berbasis kartu cerdas yang dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien, karena dalam kartu terdapat riwayat terekam data-data mengenai pasien. Mungkin ini seperti chip yang ditanam di kartu pasien tersebut, sehingga data-data yang sudah terekam atau riwayat penyakit atau riwayat cek pasien dapat direkam dan dimasukkan ke dalam chip tersebut, dalam kartu tersebut. Jadi jika pasien tersebut untuk melakukan cek ulang kembali, maka riwayatnya sudah tertampil pada monitor dan tidak perlu menggunakan surat-surat hasil riwayat penyakit lagi. Dari materi sistem informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas mahasiswa dan mendukung teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Dan tujuannya sendiri, yaitu tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna atau user. Maka dari itu, materi sistem informasi mempunyai banyak tahapan lagi dan juga mempunyai materi-materi selanjutnya yang berkaitan dengan tipe data, berkaitan dengan algoritma, dan juga berkaitan dengan data atau informasi, berkaitan dengan flowchart atau pemasukan proses-proses data dari mulai level 0, 1 sampai proses akhir, sehingga materi sistem informasi tersebut dapat kita pelajari melalui pembahasan-pembahasan selanjutnya. Maka dari itu, sekian dari pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.